Puji Tuhan, haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini sebelum kita mulaikan aktivitas kita mau merenungkan firman Tuhan. Untuk itu kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, Bapak yang selalu menyertai, menolong, bahkan memelihara kehidupan kami, Bapak yang kami kenal dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu sebelum kami melakukan aktivitas yang ada. Tuhan tolong urapi kami, supaya kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita akan merenungkan firman pada pagi hari ini, ya, dengan subtema Iman Abraham. Kita buka di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Puji Tuhan, haleluya. Jadi pada pagi hari ini, ya, kalau kita melihat kisah Abraham, ya, kenapa disebut orang Ibrani, ya, itu betulnya ingin memberikan arti, ya, bahwa artinya adalah menyeberang. Ya, jadi Abraham adalah orang pertama yang disebut sebagai orang Ibrani. Karena dialah yang pertama menyeberang. Menyeberang apa? Menyeberang sungai Efrat menuju tanah perjanjian. Dan kalau kita melihat apa yang ada dalam arti gereja, ya, itu diserap bahasa Indonesia gereja diserap dari kata Portugis igreja, ya, di mana Portugisnya ini juga mengambil atau turunan dari bahasa Latin, ya, yaitu eklesia, ya, bukan Latin tapi Yunani, ya, itu eklesia. Apa artinya? Artinya adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari apa? Dari kegelapan kepada kehidupan yang terang. Ya, kita berkumpul, kita beribadah kepada Allah menuju suatu kehidupan, ya, yang terang. Dari kerajaan kegelapan kita menyeberang, dipindahkan ke kerajaan yang terang, ya. Dan itu yang kurang lebih yang dialami oleh Abraham, ya, dipanggil keluar dari kehidupannya yang lama, dari kehidupan keluarga penyembah berhala, menyeberang, ya, menuju tanah perjanjian. Dan di dalam ayat 18 ini, ayat 8, Ibrani 11 ayat 8, ya, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Jadi ini luar biasa kehidupan Abraham, ya, dan malah dalam sudah mengikuti panggilan Allah itu pun, ya, ternyata belum punya anak, dan itu pada era itu adalah suatu aib yang sangat besar, ya. Dan Abraham sudah berusia lanjut dikatakan oleh Alkitab. Dan ketika kali pertama Allah mengatakan bahwa, ya, kalau tidak salah di ayat 17, di pasal 17, ya, itu bahwa Abraham dan istrinya Sarah akan memiliki seorang anak. Abraham tertawa, ya, mana bisa saya memiliki seorang anak. Dan kali yang kedua, ya, menjelang Allah memusnahkan Sodom dan Gomora,
ya, Allah melawat Abraham dan Allah mengulangi janjinya, ya, bahwa melalui Abraham, keturunan Abraham dengan Sarah, maka akan diberkati dan menghasilkan keturunan yang sangat banyak. Pada kali yang kedua, ya, Sarah mendengar dan Sarah tertawa dalam hatinya. Sehingga Allah sampai harus mengatakan, "Kenapa engkau tertawa?" Sarah me, mengingkari, "Saya tidak tertawa." Ya karena dia pikir dalam hati, ya, tapi Tuhan tahu. Dan Allah mengatakan, "Ya, engkau tertawa." Ya. Dan akhirnya anak mereka lahir dan diberi nama Ishak. Ya, Ishak artinya dia tertawa, ya. Dan pada akhirnya mereka tertawa. Ya, mereka bersyukur, mereka tertawa bahagia bahwa ternyata janji Allah itu benar, ya dan amin. Ya, ada waktunya Allah menggenapi janji Allah yang luar biasa dalam kehidupan Abraham dan Sarah. Ya, Abraham tidak goyah, Abraham menekuni janjinya. Dan kita lihat pada puncaknya, ya, Abraham, ya, ketika Allah mengatakan bahwa keturunannya akan sangat banyak, ya, Abraham mempercayainya dan Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran, ya. Dan puncaknya, ya, Allah meminta Abraham untuk mempersembahkan anaknya Ishak, ya. Kita lihat di Ibrani 11 masih, ya, ayat 17. Karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, ya. Ayat 18, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Ya, Allah mengatakan bahwa keturunan dari Ishak bukan dari siapa-siapa. Ini Allah meminta untuk dipersembahkan. Ya, ayat 19. Masih pasal 11, ya, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Tapi kita tahu cerita ini, bahwa ketika Abraham akan membunuh anaknya, pisau sudah dihunuskan, Allah berfirman, "Jangan engkau membunuh anak. Sekarang saya tahu bahwa engkau betul-betul percaya pada Abraham, kepada Allah." Jadi double. Sebelumnya, ya, Abraham percaya dan Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Diulangi lagi, ya, dengan meminta untuk mempersembahkan anaknya satu-satunya. Dan Allah betul-betul tahu bahwa Abraham sungguh percaya kepada Allah. Dan kita tahu melalui Abraham seluruh bangsa-bangsa diberkati, ya. Semua keturunan Abraham diberkati. Tidak ada satupun suku bangsa yang luput, ya. Dan malah Abraham menjadi sumber tiga agama samawi, ya, di mana bersumber dari situ bahwa Abraham diakui sebagai bapa orang beriman atau sahabat Allah. Puji Tuhan, ya. Kita mungkin sudah sering mendengar ayat ini. Kita mungkin sudah mendengar sejak kita masih kecil, barangkali sejak kita masih anak-anak dari sekolah minggu. Tapi saat ini kita diingatkan kembali, ya. Barangkali kita sedang dalam pergumulan yang membuat kita seakan-akan tidak memiliki pegangan lagi. Apa iya Allah masih sanggup menolong saya? Kita ingat cerita ini. Dan Abraham diperhitungkan oleh Allah sebagai suatu kebenaran. Dan Allah sanggup membuktikan janjinya kepada Allah, kepada Abraham. Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita punya Allah yang luar biasa, yang memang sanggup menepati janjinya.
dan kita belajar beriman, hidup dari iman sebagaimana Abraham. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Pada pagi ini kami diingatkan kebenaran firman-Mu. Kami diingatkan kami harus sungguh-sungguh memiliki iman, menjalaninya. Karena kami tahu bahwa hidup kami ini di muka bumi ini hanya sementara. Kehidupan kami sesuai janji-Mu adalah surga yang mulia. Kami akan menyeberang dengan iman kami. Kami tidak lagi hidup dari kegelapan, hidup dalam terang-Mu yang ajaib. Ini yang menjadi kekuatan kelebihan kami. Kami menjadi umat-umat-Mu, dan kami yakin dan percaya Engkau Allah yang sanggup untuk menepati janji-Mu. Sebab itu kami taruhkan segala iman kami, pengharapan kami ke dalam tangan-Mu. Ucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.